Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran laka ya Allah. Salatan wa salaman alaika ya Habibullah wa ala alika wa ashabika wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Subhan Nuriansyah selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman komputer dan juga teman-teman yang berbahagia. Di sini saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami guna untuk memenuhi tugas UTS. Halo semuanya, perkenalkan saya Delia Nurniasi, saya Rifda Durjana, Saya Amuna Melia, saya Arisma Sania, saya Munda Aulia Urama, saya Farida Nur Aulia. Simak sampai akhir ya. Mengenai visualisasi, mengapa visualisasi ini kami buat? Karena seringkali atau sudah banyak ya pembelajaran di Indonesia itu menggunakan model pembelajaran konvensional, yaitu metode pembelajaran yang menggunakan papan dan kapur. Karena dirasa sudah sangat banyak, sudah sering digunakan dan sedikit membosankan sehingga menyebabkan siswa itu merasa jenuh dan bosan ketika mengikuti sebuah pembelajaran, sehingga menyebabkan minat belajar siswa itu menjadi rendah. Lalu bagaimana solusinya untuk mampu membuat model pembelajaran atau membuat suatu pembelajaran yang menyenangkan, yang mampu meningkatkan minat belajar siswa? Nah, salah satunya kami selaku mahasiswa di era milenial, kami akan memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan menggunakan aplikasi, yakni pengembangan aplikasi pada materi bangun datar kelas 7 di MTS Muhammadiyah 1 Taman, yang nantinya pengembangan aplikasi ini itu mampu membuat pembelajaran yang lebih variatif, yang mampu meningkatkan minat belajar siswa dan juga menjadi media pembelajaran yang menyenangkan. Berikut ini saya akan menyampaikan ilustrasi program yang akan dibuat oleh kelompok kami. Jadi yang pertama, siswa itu akan disuruh mengisi nama dan asal sekolahnya dari mana. Setelah mengisi ini, baru siswa nanti akan diberikan tampilan menu utama, di mana menu utama itu ada 3 menu, yaitu menu materi, kuis, dan juga keluar. Ketika siswa memilih menu materi, kemudian siswa itu akan diberikan 2 tampilan materi yang seperti ini. Jadi materi pertama itu ada persegi, persegi panjang, jejak genjang, belah ketupat, layang-layang, dan juga trapesium. Untuk materi yang kedua itu ada segitiga sama sisi, sama kaki, segitiga sembarang, segitiga siku-siku, segitiga tumpul, lancip, dan juga rumus segitiga. Ketika sudah menyelesaikan semua materi ini, artinya siswa sudah mempelajari semua materi ini, siswa nanti akan diberi pilihan mau tetap di slide materi ini atau mau kembali ke menu utama. Ketika siswa itu memilih kembali ke menu utama, artinya siswa tersebut itu kembali ke menu ini, materi, kuis, dan juga keluar. Kemudian untuk siswa yang memilih materi kuis itu siswa tersebut akan diberi 2 tampilan menu kuis, yaitu ada level 1 dan juga level 2, di mana setiap level itu ada beberapa soal, dan jika siswa itu menjawab dengan benar, mereka akan mendapatkan poin 20. Nah, untuk di level 1, ketika siswa itu sudah mencapai skor minimum, artinya nilainya itu melebihi dari KKM gitu ya, baru siswa dapat melanjutkan ke level 2. Kemudian jika sudah selesai semuanya, sudah mengerjakan level 1 dan juga level 2, siswa akan diberi pilihan lagi, mau tetap berada di menu kuis atau mau kembali ke menu utama ini. Kemudian ketika siswa memilih menu keluar, nanti siswa akan diberi tampilan Anda telah keluar. Artinya siswa tersebut sudah keluar dari aplikasi, sudah menjalankan semua rangkaian yang ada di aplikasi. Yang pertama, untuk laporan tugas program komputer, kelompok kami akan menampilkan Trello, lalu juga ada flowchart dan juga prototype. Yang pertama ini saya akan menampilkan Trello. Jadi Trello ini tuh seperti notes gitu ya. Trello ini berupa aplikasi yang dapat memanage tugas-tugas kita. Jadi kita dapat menuliskan
tugas kita itu apa saja, kemudian kita dapat mengelis apa yang sudah terselesaikan dan apa yang belum diselesaikan. Kita dapat mengecek di aplikasi Trello ini. Untuk tampilan di aplikasi Trello-nya sendiri, kelompok kami membagi tugas dengan seperti ini. Ada to do, doing, dan juga done. Nah, yang to do ini sudah tidak ada, sudah selesai semua karena semua tugas sudah kami selesaikan hingga pada minggu ini. Kemudian untuk yang doing ini artinya tugas yang sedang kelompok kami kerjakan, yaitu pada saat ini kelompok kami sedang merevisi video UTS. Kemudian untuk yang done ini artinya tugas-tugas yang sudah terselesaikan, tugas yang sudah dikerjakan oleh kelompok kami. Kelompok kami telah membuat Google Slide, membuat flowchart, membuat laporan di tiap pertemuan, dan membuat codingan dengan pembagian tugas setiap anggota yang seperti ini. Kemudian yang terakhir, kelompok kami juga telah membuat video UTS. Pada slide ini akan membahas mengenai flowchart. Pembuatan bahkan flowchart ini sesuai dengan aplikasi yang akan dikembangkan oleh kelompok kami. Flowchart adalah diagram, proses atau bahkan alur yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya itu dihubungkan dengan panah. Nah, gambar di samping merupakan hasil akhir dari flowchart yang sudah dikerjakan oleh kelompok kami. Pada bentuk jejer genjang yang ini berarti pengguna disuruh menginput. Kalau misalkan bentuknya membelah ketupat, ini berisi keputusan iya atau tidak. Juga jejer genjang di sini juga bisa sebagai mencetak hasil. Lanjutnya di sini pada awal mulai itu pengguna langsung diminta untuk memasukkan identitas supaya bisa masuk ke menu-menu yang lain pada program. Di sini pengguna disuruh untuk menginput nama dan asal sekolah. Bila sudah menginput nama dan asal sekolah, maka dia akan langsung menuju ke menu halaman utama. Di sini menampilkan pilihan menu. Pada utama menampilkan beberapa pilihan menu, yaitu ada menu materi, kuis, dan keluar. Kalau misalkan pengguna memilih materi, maka dia akan menuju ke halaman materi, di mana di situ ada dua materi yang akan disajikan. Kalau misalkan pengguna memilih kuis, maka dia akan menuju ke halaman menu kuis, di mana ada pilihan level yang bisa dikerjakan oleh pengguna. Kalau misalkan memilih keluar, maka dia akan langsung keluar dari program. Kalau misalkan pengguna belum memasukkan pilihannya atau salah masukkan, pengguna akan diminta untuk menginput kembali menu-menu yang sudah tersedia. Nah, pada tampilan menu materi ini menunjukkan dua materi bangun data, namun pengguna akan disajikan materi satu terlebih dahulu. Materi satu ini berisi pembahasan mengenai segi 4, yang terdiri dari 1 sampai 6. Di sini pengguna bisa memilih ingin menginput pilihan 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Selanjutnya ada isi materi. Pada bagian isi materi ini memaparkan bahasan berisi definisi, ciri-ciri maupun rumus-rumus bangun datar pada setiap pokok bahasannya secara spesifik dan jelas sehingga pengguna dapat memahami materi secara tepat dan cepat. Selanjutnya adalah bagian lanjut materi, ya atau tidak. Setelah pengguna mengakses materi yang pertama, maka pengguna akan dianjurkan untuk melanjutkan pada materi yang kedua. Jika ya, dan jika tidak, maka pengguna akan kembali kepada halaman menu utama. Nah, pada materi yang kedua ini membahas mengenai segitiga, meliputi segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sembarang, segitiga siku-siku, segitiga lancip, segitiga tumpul, maupun rumus-rumus segitiga. Nah, jika pengguna ingin memilih sub pokok bahasan materi tersebut, pengguna dapat memasukkan nomor pilihannya. Setelah itu klik enter pada kolom input yang tersedia. Selanjutnya adalah menu kuis. Pada tampilan halaman menu kuis ini berisi pilihan level, yakni ada pilihan level 1 dan 2, yang nantinya akan berisi soal-soal yang terkait pada materi yang sebelumnya, untuk sebagai pemahaman pengguna terhadap materi-materi yang sudah ditampilkan sebelumnya.
Untuk memilih pilihan level 1 atau 2, pengguna bisa memasukkan nomor pilihan pada kolom input yang tersedia, kemudian di-enter. Selanjutnya adalah pilihan level. Pada tampilan menu kuis akan menampilkan pilihan level, yakni ada pilihan level 1 dan 2. Namun pengguna akan diarahkan untuk memilih level 1 terlebih dahulu. Apabila nilai pengguna setelah mengerjakan soal kuis pada level 1 sudah memenuhi kriteria nilai yang sudah ditentukan, maka pengguna akan bisa melanjutkan kepada level 2. Apabila nilai pengguna belum memenuhi standar yang telah ditentukan, maka pengguna akan diarahkan kembali untuk mengerjakan ulang soal kuis pada level 1. Selanjutnya adalah soal kuis. Pada halaman tampilan soal kuis ini nanti berisi soal-soal, kemudian pilihan jawaban, dan kunci jawaban beserta penskoran untuk memunculkan skor setelah pengguna menjawab semua soal-soal pada level kuis tersebut. Selanjutnya adalah penskoran lebih dari 80. Apabila pengguna sudah selesai mengerjakan seluruh soal kuis pada level tersebut, maka pengguna akan mencetak skor. Apabila skornya lebih dari 80, pengguna akan bisa melanjutkan kepada level selanjutnya. Apabila nilai pengguna belum mencapai 80 atau di bawah 80, maka pengguna akan dianjurkan untuk mengulang kembali mengerjakan soal pada level tersebut. Apabila pengguna mengerjakan level 1, maka jika lebih dari 80, pengguna akan bisa melanjutkan level 2. Apabila kurang dari 80, maka pengguna akan mengulang kembali mengerjakan soal kuis pada level 1. Dan apabila sudah level 2, jika nilainya lebih dari 80, maka pengguna akan bisa melanjutkan ke bagian yang selanjutnya. Apabila nilainya kurang dari 80, maka pengguna akan bisa mengulang kembali mengerjakan soal pada level 1 ataupun level 2. Selanjutnya, siswa akan dihadapkan oleh pilihan mau lanjut level. Selanjutnya ada pilihan mau lanjut level atau tidak. Ketika siswa itu memilih iya, artinya mereka dapat lanjut ke level 2. Jika siswa tersebut itu memilih tidak, berarti mereka akan kembali dengan tampilan menu utama. Untuk menu keluar, ketika siswa memilih keluar, artinya mereka sudah ada di paling ujung, sudah di titik akhir. Berarti mereka itu sudah melampaui step-step sebelumnya, yaitu mereka sudah membaca materi, sudah mempelajari materi, atau bahkan mereka itu sudah mengerjakan soal-soal kuis dari level 1 hingga level 2. Baik, selanjutnya di sini saya akan menampilkan hasil voter dari kelompok 2, yaitu yang pertama ada tampilan mulai, yang dimana di dalamnya akan diminta untuk menginput nama dan juga asal sekolah. Nah, jika sudah menginput semuanya, kita diarahkan ke menu utama. Nah, di dalam menu utama ini nantinya akan ada pilihan-pilihan menu, yaitu menu materi, menu kuis, dan juga menu keluar. Nah, jika kita ingin memilih menu materi, di sini akan disajikan dua pilihan, yaitu materi pertama segi 4 dan juga materi yang kedua yaitu segi 3. Nah, jika kita memilih untuk materi yang pertama segi 4, di sini akan ditampilkan pilihan submateri segi 4 tersebut, yaitu ada persegi, persegi panjang, belah ketupat, dan lain-lain. Nah, setelah itu ditampilkan isi dari submateri tersebut. Misal kita memilih persegi panjang. Nah, di sini akan ditampilkan pengertian, rumus-rumus, dan juga ciri-ciri dari persegi panjang tersebut. Nah, jika sudah mempelajari materi yang pertama, kita diarahkan untuk lanjut materi atau tidak. Jika tidak ingin melanjutkan ke materi, akan diarahkan ke menu utama. Nah, jika ingin lanjut ke materi, akan diarahkan ke menu materi.
Nah, jika kita ingin lanjut ke materi yang kedua, yaitu materi segitiga, di sini akan ditampilkan pilihan submateri segitiga, yaitu ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan lain-lain. Nah, di sini juga ditampilkan isi dari submateri tersebut. Misal kita ingin masuk ke segitiga sama sisi. Nah, di sini akan ada pengertian, rumus-rumus, dan juga ciri-ciri dari segitiga sama sisi tersebut. Seperti itu. Nah, jika sudah mempelajari materi yang kedua ini, kita juga diarahkan untuk lanjut ke materi atau tidak. Jika ingin lanjut ke materi, yaitu nanti akan diarahkan ke menu materi lagi. Nah, jika tidak ingin lanjut ke materi, kita akan diarahkan ke menu utama lagi. Seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart, yaitu pada bagian 2, yaitu pada bagian menu kuis. Dapat kita perhatikan, pada saat kita memilih menu, terdapat tampilan menu kuis. Nah, pada saat ada di tampilan menu kuis ini, ketika kita klik, maka nantinya akan menampilkan pilihan level. Kemudian, saat kita mengklik pada levelnya, kita akan masuk di level 1, sehingga nantinya mengerjakan kuis, kemudian akan selesai semua kuis dikerjakan, nanti terdapat di cetak hasilnya langsung keluar. Kemudian jika skornya lebih dari sama dengan 80, kita dapat memilih lanjutkan levelnya di sini atau tidak. Kalau kita memilih tidak, maka kita akan kembali ke kuis awal untuk mengerjakan. Barangkali ingin mendapatkan skor yang lebih atau mendapatkan skor 100, kita bisa mengerjakan ulang. Nah, jika kita memilih ya, lanjutkan ke level, maka nanti akan pada masuk ke level 2. Kemudian kita lanjutkan lagi seperti tadi. Kerjakan kuis, nanti selesai, dapat hasilnya juga. Kemudian, kalau tidak lanjutkan level, kita kembali pada pilihan menu. Nah, nanti di pilihan menu nanti ada tampilan menu keluar. Ketika kita mengklik di tampilan menu keluar, maka kita langsung keluar pada flowchart-nya. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya Melda Aulia Rohmah. Di sini saya akan menampilkan hasil codingan dari kelompok 2. Yaitu yang pertama kita run dulu, setelah itu nanti akan diarahkan untuk ke mengisi data diri. Kita mengisi nama, kemudian kita mengisi asal sekolah, nah setelah itu akan diarahkan ke home menu. Nah di sini kita bisa memilih ada materi, kuis, kemudian ada keluar. Nah di sini pertama kita memilih ke menu materi dulu, maka diisi materi pada kolom. Nah kemudian di sini di menu materi ada materi 1 ini berupa materi segi 4. Nah di sini ada persegi, persegi panjang, cacar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Nah, berhubung di sini saya mau membuka materi yang trapesium, maka di kolom bisa ditulis angka 6. Setelah itu muncul ada beberapa materi trapesium, yaitu ada pengertian, ada ciri-ciri trapesium, kemudian ada rumus berupa keliling dan luas. Nah, berhubung materi trapesium ini materi yang terakhir, nah maka di sini
akan diberi tampilan apakah ingin melanjutkan atau tidak. Nah, di sini diberi pilihan ingin melanjutkan materi berikutnya atau tidak. Nah, di sini saya mau melanjutkan ke materi berikutnya, maka saya klik ya. Nah, kemudian materi 2 yaitu materi segitiga. Nah, di sini ada materi segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sembarang, segitiga siku-siku, kemudian ada segitiga lancip, ada segitiga tumpul, dan ada rumus segitiga. Nah, di sini saya mau membuka yang rumus segitiga, maka saya tulis di kolom angka 7. Nah, di sini juga sudah tertulis keliling segitiga, ada luas segitiga. Nah, kemudian akan diberi tampilan apakah ingin mengulang materi. Nah, di sini saya tidak akan mengiling materi, maka saya tulis tidak di kolom. Nah, setelah itu akan ditampilkan menu utama kembali. Nah, di sini bisa memilih ya di antara menu kuis, keluar atau menu materi. Nah, di sini saya akan memilih menu kuis. Nah, di sini di dalam menu kuis ada pilihan level, ada level 1 atau level 2. Nah, di sini saya akan memilih level 1 terlebih dahulu. Nah, di sini kita coba mengisi ya. Ini untuk soal nomor 1, kita pilih, kita tulis ini. Soal nomor 2 kita pilih ini. Soal nomor 3 kita pilih ini. Kemudian ada soal nomor 4, ada soal nomor 5, dan soal nomor 6. Nah, di sini di result atau hasilnya tertera jawaban yang benar, dan kemudian ini ada jawaban yang sudah dipilih. Nah, kemudian ada kata motivasi, kemudian dilanjutkan di skor. Nah, di sini kan saya mendapatkan skor 40, dan ini minimal untuk lanjut ke level berikutnya harus mendapatkan skor 80. Nah, kalau di bawah 80 maka mengulang lagi ke level 1. Nah, ini kita coba ulang lagi ya. Ini nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, soal nomor 5, dan soal nomor 6. Nah, di sini saya mendapatkan skor 100. Nah, jika mendapatkan skor yang di atas 80, maka bisa lanjut ke level berikutnya. Nah, di sini saya akan mau lanjut level. Ya, kita memilih level 1 atau 2. Nah, berhubung tadi kita memilih level 1, sekarang kita memilih level 2. Nah, kita masukkan jawabannya, soal nomor 1 dan soal nomor 2, soal nomor 3, kemudian soal nomor 4, dan soal nomor 5, dan kemudian soal terakhir, soal nomor 6. Nah, di sini saya mendapatkan skor di atas 80, yaitu skornya 100. Nah, di sini kita pilih lanjut level atau tidak. Di sini saya tidak akan melanjutkan level karena di level ini ada level 1 sama 2 tadi sudah dikerjakan semua, maka saya tulis tidak di kolom. Nah, jika memilih tidak, maka akan kembali ke halaman menu utama lagi. Nah, di sini kita akan memilih di halaman menu utama ini menu keluar, karena tadi sudah memilih menu materi dan kuis.
nanti akan diberi tampilan seperti ini, Anda telah keluar. Nah, sekian hasil dari codingan kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!